Welcome guys, kembali lagi bersama AB Channel, channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga membuat kalian lupa akan berkedip. BTW apa kabarnya kalian? Semoga panjang umur serta mulia. Khusus buat yang masih sekolah, jangan suka mabal, apalagi uniko seperti gadis pada film ini yang berpenampilan gaya gotik, nyentrik, esentrik, cetar membaheno yang dipindah sekolah akibat keseringan uniko ke sebuah sekolah yang berada di tengah hutan bernama Nevermore Academy, merupakan sekolah khusus anak buangan atau anak-anak aneh seperti tokoh utama di film ini yang mempunyai kekuatan supranatural, ahli mistis dan perdukunan. Daripada banyak alewah di opening, kita langsung kedar aja ke filmnya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan alur film yang AB Channel suguhkan, silahkan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan update terbarunya. Di awal film diperlihatkan sebuah gerbang sekolah SMA diiringi dengan hentakan kaki tidak biasa yang tidak lain adalah si gotik eksentrik bernama Wednesday Addams. Dia dicap super duper aneh oleh anak lain dikarenakan penampilan yang serba hitam dan perilakunya yang sangat tidak wajar. Diketahui si Wed ini punya seorang adik yang selalu jadi bahan bulian karena kelemahan gemulainya. Dia bernama Pugsley Addams. Lantas sang kakak yang memiliki sifat bertolak belakang dengan sang adik seraya bertanya siapa pelakornya, namun sang adik menutupinya tidak tahu siapa pelakunya karena kejadiannya terjadi sakolebat begitu saja. Tapi tiba-tiba si Wed sendiri pun tidak tahu kalau belakangan ini sering terjadi sama model penerawangan dan memilih untuk tidak menceritakannya ke siapapun. Lantas si Wed yang sudah mengetahui siapa pelakunya pergi mencari sang pelakor untuk menuntut balas. Tidak tanggung-tanggung, si Wed yang menemukan orangnya sedang kekecepakan di kolam menerjunkan 2 kantong kresek ikan mujair Amazon. Apakah si Wednesday ini seorang psikocrot yang gemar ngenyot nyawa orang? Teuinglah, karena film pun baru akan dimulai. Terlihat Wednesday beserta keluarga yang sudah bebareng kesendak pergi ke suatu tempat. Ini orang tuanya si Wednesday, dia bernama Gomez Addams, dan si mamah Morticia. Usut punya usut, si Wednesday telah dikeluarkan dari sekolah yang terpaksa harus memindahkannya ke sebuah sekolah yang berada di tengah hutan bernama Nevermore Academy karena orang tua murid tadi akan menuntut atas percobaan pembunuhan. Yang padahal anak tadi telah meninggoy bisa terbebas dari jeratan hukum karena kekuatan orang dalam. Si mama yang menginginkan si Wed supaya mau masuk Nevermore, makanya dia sedikit ngawadul. Nevermore is like no other boarding school. It's where I met your mother. Saat di perjalanan mereka pas selingsingan dengan seorang pemuda yang menumpang pada nini-nini. Namun ia turun di sana seraya mau ngaso terlebih dahulu sambil ngopi santuy sebelum lanjut mendaki. Namun yang terjadi, scene berpindah ke si Wed yang sudah sampai di Nevermore. Terlihat sekolah yang sangat-sangat mengerikan. Mereka pun menemui kepala sekolah yang bernama Wins. Ternyata beliau ini merupakan teman sakobong mamahna si Wed ketika masih di Nevermore. Dan berkat itu juga ditambah riwayat pendidikannya si Wed yang bisa dibilang murid teladan lah, dengan berganti sekolah sebanyak 8 kali dalam 5 tahun. Dan kasus terakhir, percobaan pembunuhan, membuat si kelapa sekolah menerimanya tanpa berpikir jungkir balik karena memiliki nilai akademis yang sempurna. Buah edan, si Wed pun diantar ke kobongnya yang merupakan bekas kobong kepala sekolah dan si mamah di kala itu disambut hangat oleh teman barunya yang bernama Enid Sinclair, merupakan jelmaan dari seekor kucing goreng. Nevermore sendiri didirikan pada tahun 1791, dikhususkan bagi orang buangan alias orang yang tidak diterima kehadirannya oleh masyarakat. Orang-orang aneh bahkan monster juga ada di sana untuk dididik supaya menjadi orang yang lebih ramah tamah. Si Enid juga membawanya ke lapangan petak menjelaskan kehidupan sosial di Nevermore. Banyak ragam orang buangan di sana, tapi hanya terdapat 4 geng utama, yaitu geng taring alias vampir, geng bulu yaitu manusia serigala, geng sisik adalah siren dengan ketuanya bernama Bianca,
semacam bangsawan Nevermore merenya yang punya ilmu pelet, sakti mandraguna karena bisa mempunyai mantan sang seniman yang overpower bernama Xavier. Namun entah apa itu geng batu, keburu ada seseorang yang menghampiri mereka, dia bernama Ajax. Mungkin dia geng batunya kali ya. Saat perpisahan pun tiba, si Mamah memperingatkan si Wade supaya melupakan rencana pelariannya dari sana karena si Mamah sudah meminta semua kerabatnya untuk mengawasi si Wade. Tak lupa dia juga memberikan sebuah aljimah berupa kalung bergagantel huruf M dan jika dibalik menjadi huruf W tidak pakai E, dan itu adalah inisial nama mereka berdua. Kalung tersebut terbuat dari obsidian yang biasa digunakan untuk menerawang. Si Mamah rupa-rupanya mencoba berpura-pura tegar di hadapan sang anak, namun si ayah berkata, "Mamah, punten, atos atuh, kita kirim dia sebuah mainan biar tidak kesepian." Pokna teh, sebuah tangan buntung adalah sebuah mainan, aneh sih keluarga ieu mah. Scene berpindah lagi ke seorang pemuda tadi yang ketika ditemukan oleh Sarif di sana, tubuhnya sudah tercobek asam manis, di mana kejadian ini sangat mirip dengan dua serangan di pekan lalu. Mereka pun berasumsi kalau ini pasti ada hubungannya dengan Nevermore, tetapi mereka yang belum menemukan bukti apapun menganggap sementara kasus ini adalah ulah seekor siluman buaya putih. Malam pun keeng si Wade yang berada di kobongnya sedang menyalurkan hobinya menulis novel, namun tiba-tiba datang ibu asrama yang bernama Thornhill, di mana beliau ini adalah satu-satunya orang biasa di sana, memberikannya bunga anggrek hitam sebagai bentuk sambutannya. Keesokan harinya si Wade mengikuti kelas anggar, terlihat si botak yang sedang toksik karena telah mengalahkan si Rowan, seraya berkata, "Heh, chill, makanya lu jadi cowok jangan wibu. Sini, siapa lagi yang berani lawan aing?" I do. Sontak hal itu membuat si Wade yang mendengarnya terasa panas celi. Karena kesombongannya, si Wade menawarkan sebuah pertandingan tanpa prokocot kesehatan, yakni tidak memakai helm. Modiar siapa yang lebih dulu melukai, maka dialah pemenangnya. Adu mekanik pun terjadi, terlihat mereka saling membalas serangan hingga akhirnya si Wade yang harus terkena sabetan pedang si botak terlebih dahulu. Si Wade pun pergi ke UKS untuk nge-heal dirinya yang terkena sabetan tadi. Setelah XP-nya telah penuh kembali, dia pun mantok dari sana, tapi tiba-tiba si Wade yang hampir terkena ulti Peksana pun tidak jadi berpindah alam karena diselamatkan si Xavier yang ternyata dia teman bermainnya sewaktu masih kecil. Setelah dirasa sudah jag-jag kembali, si Wade pun pulang ke kobong melanjutkan nulis novelnya yang sempat tertunda. Namun dia merasakan seperti ada makhluk tak kasat mata sedang memperhatikannya, dan ketika dicek ternyata I knew it. Hello, thing. si ceker pun harus ketahuan keberadaannya. Dia bernama Ting yang ditugaskan orang tua si Wade untuk mengawasinya. Jiwa psikotrat si Wade pun kembali bergejolak, menawarkan dua pilihan, mau dibikin ceker kecap manis pedas menggugah selera atau ceker crispy. Sungguh pilihan yang sangat berat. Dia pun memilih untuk menjadi jongosnya si Wade, memberikan misi pertama yaitu ngabret dari Nevermore. Si Wade pun akan memanfaatkan kesempatan ketika bertemu seorang psikiater yang sudah dijadwalkan Nevermore guna untuk mengurangi sifat psikotropnya. Dia kabur dari sana dengan cara menjebol jendela. Saat sedang berlari secara tidak sengaja, dia bertabrakan dengan supir kang buah yang membuat jiwa-jiwa kedukunannya bangkit seketika. Si Wade pun masuk ke warung kopi, minta dibuatkan kopi susu ABG ke tukang kopi di sana yang bernama Tyler. Namun tidak bisa membuatkannya dikarenakan mesin sedang rusak. Si Wade yang selain punya keahlian psikocrot, dia juga bisa memperbaiki mesin kopi, sungguh sangat multitalentan. Dan sebagai balas budi, yang padahal bukan si Budi yang melakukannya, si Tyler akan mengantar si Wade ke stasiun. Tapi belum juga sempat diantar, keburu ada Mamat and the Gang datang ke sana meminta si Wade untuk cabut dari mejanya. Si Wade yang tidak terima menantang mereka untuk adu mekanik.
Mendengar ada kegaduhan, Sarip yang kucunghul ke sana pun semu Olohok melihat seorang ciwi yang mampu membantai 1 versus sekuad, yang ternyata si Sarip ini adalah ayahnya si tukang kopi. Tidak cuma itu, dia juga mengenal ayahnya si Wade yang telah membunuh seseorang ketika masih di Nevermore. I'm gonna keep my eye on you. Okay. Saat sedang perjalanan pulang, mereka melihat sebuah truk buah yang tidak lain supir tadi yang bertabrakan sama si Wade, dan kini bertabrakan dengan mobil lain yang membuat si kelapa sekolah Olohok seraya bicara dalam hatinya, kok bisa tahu ya? Padahal kan baru lewat. Apakah dia seorang dukun gitu ya? Ih, serem, acut. Benar-benar multitalentan. Si Kocrot, Kang Nulis, Kang Servis, sekarang Kang Rebab, Kang naon deui ye kira-kirana. Si Taylor yang kaget dengan kedatangan si Ting ke sana mencoba menggacrotnya beberapa kali namun tidak kena-kena. Yang dia kira seseorang telah mengirimnya sebuah santet, hingga akhirnya dia paham maksud si Ting yang diperintahkan oleh si Wade untuk segera menghubunginya. Tidak lama dari itu mereka pun picek. Si Wade nagih janji pada si Tyler yang akan mengantarnya ke stasiun di saat festival yang akan diadakan akhir pekan ini, menjadi kesempatan kedua bagi si Wade untuk bisa ngabret dari Nevermore. Festival pun akan digedar. Si Wade dan si Tyler yang sudah membuat janji untuk bertemu di parkiran, dan si Tyler memberikan sesuatu sebagai hadiah, yaitu sebuah berkas kejahatan ayahnya yang dia ambil dari kantor si Sarip. Namun belum juga berangkat, Mamat and the Gang kembali muncul, minta dikirim ke alam goib nih si Mamat and the Gang, dan si Wade kembali bertabrakan yang membuat ilmu dukunnya kembali bergejolak. Si Wade mengejar si Rowan karena peduli dengannya, memberitahu kalau malaikat mau titip salam untuknya, yang ternyata si Rowan justru malah mengeluarkan ajian telekinesisnya. Usut punya usut, mamahna si Rowan sempat menggambar seorang wanita saat masih bersekolah di Nevermore, merupakan seorang peramal hebat, memberitahukannya untuk membunuh gadis tersebut jika datang ke Nevermore, karena gadis tersebut berpotensi menghancurkan sekolah dan seisinya, yang si Rowan anggap itu adalah si Wednesday. Dan ternyata yang menggerakkan patung supaya terjatuh itu juga ulahnya si Rowan. Tapi tiba-tiba si Wade pun akhirnya memutuskan untuk stay di sekolah karena merasa tertantang dengan misteri ini, melaporkan semua kejadian yang terjadi pada si Sarip, dan langsung menerjunkan tim SAR untuk mencari mayat si Rowan yang ketewasan akibat dimangsa si monster. Dan kejanggalan pun terjadi tatkala si Sarip kembali melapor tidak ditemukan mayat, bahkan tanda-tandanya pun tidak ditemukan sama sekali. Dan ternyata Edgar Allan Poe said, "Believe nothing you hear." what the fuck? Aya naon ieu? Si Rowan ternyata masih hidup jag-jag baringkas, tidak ada lecet sedikit pun, dan si Wade yang dianggap sudah liar langsung dibawa ke psikiater untuk diberikan sedikit obat supaya tidak terlalu jangar. Sepulang dari sana, dia bertemu si Tyler, dan hanya dia satu-satunya orang yang percaya sama si Wade. I believe you. Si Wade yang sudah berada di kobong dengan rasa sedikit jangarnya kembali mengilik-ilik kertas yang si Rowan bawa, menemukan sebuah simbol yang membuatnya penasaran, lalu menemui kepala sekolah seraya minta izin untuk bisa bertemu dengan si Rowan, yang ternyata dia sudah dikeluarkan dari sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Lantas si Wade pun memerintahkan si Ting untuk mengawasi si Rowan yang akan pergi dari sekolah. Back off and leave me alone. Si Rowan yang turun di stasiun terus diikuti kemana dia pergi oleh si Ting hingga dia masuk ke toilet, tapi keluar-keluar dia sudah berubah menjadi aki-aki. Si Ting yang semu ngahuleng ngecek ke dalam toilet tidak menemukan ada satu orang pun di sana. Itu artinya yang keluar tadi adalah benar si Rowan, namun dia harus kehilangan jejak aki-aki tadi, yang ternyata si Aki kembali berubah menjadi si kepala sekolah. Apakah si monster itu adalah kepala sekolah, Bray, yang bermaksud menyelamatkan si Wade? Menarik. Sedangkan si Ting yang sudah kembali langsung melaporkan kejadian tadi pada si Wade, tapi si Wade sedikit kecewa karena si Ting yang kehilangan jejak tidak mendapatkan informasi yang akurat.
Si Wade pun kembali pergi ke TKP untuk mencari sebuah petunjuk atau bukti, dan di sana ternyata ada si Sharif, si Tyler yang juga ada di sana, ngewad si Wade supaya tidak ketahuan ayahnya. Dia pun akhirnya menemukan sebuah bukti berupa kacamata si Rowan, dan ketika dipegang, tiba-tiba You okay? si Wade langsung mencari apa yang terlihat di terawangannya. Buku bergambarkan sebuah simbol komunitas lama bernama Nightshade, dan komunitas itu sudah lama dibubarkan. Tidak menemukan apapun di sana, tapi dia tidak menyerah. Si Wade pergi ke kamarnya si Rowan untuk mencari bukunya di sana, namun yang ia temukan hanya topengnya Saras 008, dan tiba-tiba si botak juga pucung hul kadinya. Dia mengetahui kalau si Sapphire suka memperhatikan si Wade, bahkan sampai harus selalu ngintilin si Rowan karena takut dia akan mencelakakan si Wade. Sepertinya ada yang cemburut. Pulang ke Kobong, si Wade mendapati si Enid yang tengah erih-erihan dikarenakan kabeureyan cucuk asin tanyan. Si Wade yang tahu itu ulahnya si botak dari percakapannya tadi dengan si Sapphire, seraya menawarkan diri untuk bergabung ke timnya dalam perlombaan mendayung nanti untuk balas dendam ke si botak. Keesokan harinya lomba pun akan segera dimulai. Terlihat si Wade yang sudah berganti kostum menjadi setengah Saras 008 karena topengnya yang belum dipakai. Di mana perlombaan duyung ini tanpa peraturan, bebas melakukan cheat apa saja, yang penting menang. Dan kenapa tim si botak yang selalu menang di tiap perlombaan? Itu karena dia dibantu oleh seekor duyung jadi-jadian. Namun hal itu tidak berlaku bagi si Wade yang sepertinya sudah tahu dengan mempersiapkan jaring untuk menangkap duyung tersebut. Sementara itu, si Wade akan mengambil bendera dan yang lain berjaga di perahu takut ada sabotage. Si Wade ujug-ujug bertemu dengan yang mirip dirinya. Dia berkata kalau si Wade adalah kuncinya. You were the key. Taking a cat nap? Singkat cerita, dari 4 tim tinggal menyisakan 2, yaitu tim si Enid dan si botak. Mereka berhasil membuat perahu si botak molongo hingga bocor dan keluar sebagai juara alabatan piala UCL, piala nama. Si Wade merasa risih dengan keramaian yang menyorotinya. Menjauh dari sana dan tidak sengaja menemukan simbol sama yang selama ini ia cari pada sebuah patung. Malamnya pun dia kembali ke sana untuk menyelidikinya. Terdapat sebuah teka-teki yang harus dia pecahkan berupa sebuah kode untuk membuka pintu rahasia. Menemukan sebuah perpustakaan rahasia, tempat yang sama waktu itu si Rowan singgahi. Si Wade juga menemukan buku yang disobek si Rowan. Tapi tiba-tiba It's the truth. Luckily, I'm not afraid. lanjut part 2 ya Bre. Baru part pertama aja sudah membuat banyak pertanyaan dan bertanya-tanya siapa sosok monster sebenarnya. Sejauh ini sih baru curiga sama si ibu kepala sekolah. Daripada kalian menerka-nerka, mending subscribe aja dulu biar gak ketinggalan part berikutnya. Bye-bye.